orang mengejar kesempurnaan. Itu menurut lo gimana lo tanggapin? Yang bikin kebanyakan dari Gen Z dan Gen A mungkin ya nanti ke depannya itu sulit dalam menghadapi asmara adalah zaman sekarang orang kalau mau berhubungan asmara itu harus ada fungsinya. Dan menurut gue itu fatal. Mencintai, ketulusan itu tidak harus ada fungsinya. Itu udah diajarkan dari semua agama menurut gue ya. Udah kita nggak perlu bahas ini cukup dalam kayak ketulusan apa adanya dan sebagainya. Itu harusnya tidak ada agenda di baliknya. Dan sekarang karena banyaknya pilihan kayak mendingan ini, mendingan itu, mendingan ini. Kenapa itu akarnya dari mana sih? Karena akarnya itu gue pengen yang paling beneficial. Ya itu yang akhirnya membuat hubungan asmara tuh makin langka, yang sehat di generasi gue atau mungkin di milenial gue nggak tahu gitu ya. Tapi kalau yang gue perhatiin dari gue dan teman-teman gue, dari orang-orang yang gue kenal, kenapa sih kalau nyari pacar tuh nyari pasangan harus ada yang kayak ya harus begini harus begitu. Kenapa nggak kalau lu cinta sama dia cinta aja. Realitanya kebanyakan orang sukses umur 30-an. Gitu, dan kalau nggak sukses pun nggak apa-apa karena value itu nggak dinilai dari uang doang. Yes. Nggak dinilai dari uang. Lu mau ngomongin siapa? Van Gogh. Van Gogh karyanya diapresiasi di umur 30. Gitu. Tapi kenapa sih di sosial media yang di highlight anak umur 17, umur 20 yang sukses itu keren? Karena kalau sukses di umur 30 itu mainstream, udah realita gitu. Jadi nggak seksi, nggak masuk algoritma. Makanya apa? Itulah yang menurut gue akhirnya menjadi sebuah budaya di mana kayak gue harus sukses umur 20. Kenapa? Karena kekurangan validasi. Yes. Satu, kekurangan validasi. Kedua, kedoktrin hal-hal yang lu lihat setiap hari. Jadi lu jauh dari realita yang sebenarnya. Gitu. Carilah pekerjaan di mana orang ngelihatnya lu kayak main-main. Orang ngelihatnya lu kayak kerja tapi rasanya kayak main-main. Jadi buat gue ini semua cara gue bersenang-senang kalau buat gue. Makanya ketika orang bilang kerjaannya apa, gue juga nggak tahu karena semuanya gue seneng gue ngelakuinnya. Kalau buat gue, stand up comedy kalau gue nggak dibayar pun gue akan ngelakuin karena itu terapi buat gue. Yeah. Ketika ada di sebuah ruangan di mana orang ngedengerin gue ya dan handphone pada harus masuk kantong kan, buat gue bisa ngomongin apa aja di situ gitu. Itu terapi. Bikin YouTube ngobrol sama begitu banyak manusia yang modalnya hanya rasa penasaran gue, itu membahagiakan buat gue. Pulang ke sana gue banyak belajar banyak hal gitu. Menghabiskan waktu 24 jam tidur tanpa penyesalan. Pas tidurnya ya, ngebawa ke kasurnya ya. Pas dibawa ke kasur tuh pas mau kan? tidur, pas baca doa nih, tidur kan. Wah, hari ini gak nyesel. Kayak Hari ini gak nyesel. nyesel. Itu definisinya. Iya. Berarti bahagia. Iya. Berarti bahagia. Bahagia. Karena kegiatan gue saat ini adalah untuk mengisi semua hal dengan hal-hal yang bikin gue tidak punya penyesalan itu. Jadi tuh buat gue waktu adalah komoditas yang sama sekali nggak bisa diganti. Yes. Itu nilai, itu salah satu currency yang gue nggak bisa kompromi waktu. Makanya kalau misalnya gue meluangkan untuk ngelakuin sebuah hal ya gue pastiin itu membahagiakan buat gue gitu. Maksudnya artinya gue konten gitu, tidak ada penyesalan di dalamnya. Jadi kalau definisinya itu, iya karena gue sangat selektif dalam menghabiskan waktu gue. Gua sama sekali nggak punya malu. Gak punya malu, Bang? Nggak malu aja, gue nggak pernah malu gue. Serius? Iya, apapun yang terjadi gue nggak malu gitu. Gue nggak malu tampil, gue nggak malu ngomong, gue nggak malu kayak ada orang salah gue bicarakan. Gue nggak malu, gue nggak nahan gitu orangnya. Jadi itu beda gitu antara pemalu sama introvert. Introvert itu masalah energi. Gue kalau ketemu banyak orang gue capek. Bentar Bang, keluar dulu satu orang. Ini karena gelap nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan ya. Ini gelap semuanya. Iya, ini rame soalnya kita. Cuma hitam. Iya. Ini ada setannya gue juga nggak tahu. Iya,
Enggak. Gelap semua. Takutnya Pradip pulang agak rame kan? Enggak. Gue nggak akan pulang, tapi gue capek. Pendidikan kita bukan untuk memajukan, tapi pendidikan itu untuk merusak otak kita. Sehingga ketika kita sudah dewasa, satu-satunya yang kita pikirkan ketika kita mau kuliah adalah jurusan apa yang paling mungkin memberi saya lapangan pekerjaan. Biar apa? Biar saya bisa menggunakan ijazah itu untuk mengemis-ngemis pekerjaan di kantor-kantor orang. Agar apa? Agar saya bekerja di mana, dengan siapa, jam berapa, jadwalnya apa, harus ditentukan sama pihak lain. Karena apa? Saya sudah tidak lagi bisa berinisiatif, otak saya sudah rusak duluan. Jadi ketika orang dikasih pengangguran, seharusnya dia seneng. Ya, kreativitas bisa dilakukan sendiri sama tim ya. Harusnya dia seneng. Tetapi orang Indonesia ketika dikasih pengangguran, dia stres, dia tertekan. Karena apa? Karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Kalau beneran mau belajar ekonomi, pertama, bagaimana cara kitanya memperoleh penghasilan. Kedua, bagaimana cara mengelola keuangan. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya kita menguasai aset. Kemudian yang keempat, bagaimana konglomerasi. Udah pelajaran itu SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3, udah lulus itu langsung jadi konglomerat. Kalau belajar ekonomi beneran, tapi kan yang kita belajar bukan ekonomi beneran, tapi ekonomi doktrin. Makanya sekarang itu banyak orang-orang yang mungkin kuliah 4 tahun, tapi dia setelah lulus dan nggak tahu kerja apa, mereka ambil bootcamp gitu. Kayak bootcamp sebulan misalnya, belajar konten. Itu kan akselerasi di mana mereka setelah 1 bulan konten, jadi konten kreator dan monetisasi dan berhasil. Ada juga orang belajar digital marketing, belajar copywriting. Karena itu akselerasi cepat yang selama ini orang nggak sadar bahwa sebulan aku sebenarnya bisa menguasai hal yang sebenarnya selama ini aku anggap remeh gitu. Karena pelajaran 4 tahun bisa aja dipelajari cuma 2 bulan, sebulan bahkan. Kurikulum merdeka, bukan dipermasalahkan nanti proyeknya harus apa ya, ini sekolah pusing Jadi guru-guru, kepala sekolah sekarang pusing, kurikulum merdeka itu saya nggak ngerti gimana menjelaskannya, proyeknya gimana. Ya karena mereka tuh nunggu dari atas tuh gimana. Harusnya kan kurikulum merdeka itu berinisiatif. Anda analisis daerah sekitar membutuhkan apa, siswa Anda kebutuhannya seperti apa, orang tua kebutuhannya seperti apa. Nah, semua itu di-input kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk kurikulum daerah mana yang harus ditekankan, yang tidak dan sebagainya. Jadi nanti bikin proyek dan lain sebagainya itu disesuaikan dengan kebutuhan, dengan relevansinya gitu. Nah sekarang enggak, sekarang proyek apa ya nanti ini. Jadi fokusnya itu adalah kita nunggu komando disuruh begitu, yang secara administratif bisa dilihat, baru kita mengikutinya gitu. Makanya kurikulum merdeka akhirnya tidak merdeka. Karir dulu atau nikah dulu? Karir dulu atau nikah dulu? Saya itu dulu nikah tuh umur 30. Nikah tuh umur 30. Tapi selama perjalanan dari umur 30 itu bukannya tidak mencari sosok pendamping, bukan. Tapi terkadang hati itu nggak bisa dibohongin. Misalnya kita punya hubungan nih sama pasangan yang ini nggak cocok, ini lagi. Kalaupun memang hatinya belum klek, nggak bisa dipaksain gitu. Benar. Jadi kalau misalnya karir dulu atau nikah dulu, buat saya balikin lagi ke diri kita, mana yang kita rasain duluan gitu. Kalau misalnya kita udah menemukan sosok yang klik, itu udah kayak hidayah gitu ya. Oh ini nih jodohnya nih. Karya itu sepanjang masa ya. Benar. Sama kayak ketika saya lihat bapak saya bikin Wiro Sableng, omongannya sampai sekarang orangnya udah nggak ada, berita baiknya selalu ada gitu. Kayaknya saya harus itu gitu. Karya saya itu harus sesuatu yang punya manfaat bukan cuma pada saat ini, tapi kayaknya saya harus punya manfaat untuk ke depannya seperti apa. Tapi kan saya nggak bisa milih. Ketika saya nggak punya rumah produksi, saya nggak bisa milih. Saya masih mengikuti, saya bisa menolak dan bisa menerima. Tapi one day saya punya rumah produksi, saya bisa memilih, saya pengen bikin filmnya kayak gini-gini. Saya khusus yang inspirasi untuk tujuan saya untuk anak-anak, untuk apa, untuk ini. Nah mungkin itu goal saya gitu sebenarnya. Kadang kita nggak harus keluar dari zona nyaman. Betul. Kadang kita bisa memperluas zona nyaman. Betul. Yeah. Kita nggak perlu, kan kadang-kadang buat seorang misalnya seniman misalnya apa gitu, saya konteksnya di yang lingkungan saya tahu,
lo udah terlalu nyaman bro di zona lo nih. Lo harus keluar biar lo bisa ini. Keluar sebentar untuk memantau kita dari luar boleh, bagus. Biar kita nggak merasa egois, kita keluar sebentar untuk melihat melihat diri kita sebetulnya sudah sejauh mana gitu. Tapi kalau kita memaksakan diri kita keluar dari zona aman dan nyaman kita hanya untuk membuktikan kepada orang lain, ngapain? Ya. Ya. Ngapain gitu? Hidup ini singkat. Ketika lo produktif di zona aman dan nyaman lo dan lo bisa menularkan itu ke orang banyak, memberikan misalnya lo punya satu perusahaan itu zona aman dan zona nyaman lo, tapi lo bisa membuka lapangan pekerjaan lebih luas lagi. Kenapa enggak? Kemarin aku ketemu konten yang menarik banget di Instagram. Dia jelasin kalau dia pernah iseng-iseng ngetik di ChatGPT, kalau kamu seorang setan, apa yang akan kamu lakukan ke manusia gitu. Dan jawabannya, aku juga iseng juga nih, aku ketik juga di ChatGPT dan yang keluar yaitu yang pertama dia akan membisikkan keraguan diri. Jadi makanya manusia kayak self-doubt di mana-mana kan. Yang kedua dia akan membuat si manusia itu prokrastinasi, menunda-nunda. Terus dia akan melakukan apapun agar manusia ini bisa konflik dengan temannya, sama saudaranya sendiri. Dan dia bikin manusia itu haus validasi gitu. Dan aku mikir, oh iya selama ini problem manusia itu ya itu gitu. Tapi konteksnya yang ingin dimaksudkan di ChatGPT yaitu kalau setan itu yaitu sebenarnya musuhnya manusia karena kita itu tidak bisa mengontrol hal-hal yang seperti tadi gitu kok. Makanya kalau kalian punya problem dengan prokrastinasi, konflik, atau amarah atau apapun itu sebenarnya kita seolah sedang dikontrol oleh setan gitu. Menurut aku buat orang-orang yang berani untuk ngubah hidupnya itu orang-orang yang berani untuk nurunin egonya dan mereka itu bahasa Inggris unlearn. Mereka tuh berani untuk unlearn to learn more gitu kan. Bahwa mereka yaudah gue coba deh beberapa hal gue riset dulu nol untuk gue tuh belajar lebih banyak lagi gitu. Dibandingin gue terusin gue learning skills gue udah tinggi banget gue gak mau dengerin ABCDFG gitu. Begitu orang udah bisa turunin mereka punya gelas kayak dia punya air gitu kan. Baru mereka tuh bisa ngisi lagi kan. Dan kebanyakan orang berasa ya udah gue udah pinter. Makanya mereka lebih menarik ya. Jadi di Edutify itu kan aku notice beberapa orang-orang ikut bootcampnya aku. Itu justru kreator yang pernah aku kagumi gitu. Itu menariknya ya. Kayak bahkan aku nonton podcast Raditya Dika kemarin dia bilang dia kalau sebelum stand up dia download dulu Udemy untuk belajar stand up lagi dari orang. Dan komika-komika lain malah penasaran nih kok bisa orang ini belajar lagi. Itu yang menurut aku bikin orang itu lebih awet muda otaknya kali ya. Karena dia tidak menutup pintu kemungkinan untuk belajar hal baru atau belajar lagi. Gitu. orang idiot yang fokus itu lebih berbahaya loh dibandingkan orang pinter yang gak fokus, yang gampang ke distraksi. Gak paham. Karena argumennya adalah orang pinter tapi ke distraksi terus, gak ngapain. Jadi seakan-akan dia masuk ke suatu ruangan kerjaan, dia mau ngerjain 10 task gitu kan. Dia langsung kerjain satu dulu, 7, ketiga, kelima, kayak ngaruh kidul gitu kan. Dilawan sama orang idiot yang fokus, ya udah gue 1 dulu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, thank you, ya bye. Apapun yang kita lakukan sekarang, mungkin ini juga pembelajaran untuk aku, itu nggak cuma untuk kita doang ya Pak Agus ya. Bisa jadi apapun yang kita usahakan sekarang, dampaknya positif ke anak kita nanti. Apapun yang kita lakukan negatif, dampaknya juga Karena kita juga. anak kita juga gitu. Mungkin dalam konteks rumah tangga banyak orang ya tidak bisa mengontrol egonya, emosinya, perceraian gitu. Anaknya ya Most likely, secara rasional, ya, mungkin aja mengikuti kan. emosian atau apa. Tapi kan dampaknya dari sisi sosial juga dia berpengaruh gitu. Orang tuaku ada problem segala macam. Kalau di sekolah dia apa itu hal yang paling sederhana. Tapi kalau versi aku yang mungkin konteksnya masih muda yaitu alhamdulillah hari ini aku nggak pernah ngerokok ya. Jadi aku udah konteksnya aku nggak mikir ke sana. Tapi wah mungkin yang bisa aku banggakan ya aku tidak merokok ya. Mungkin semoga aku nggak ngerokok juga gitu.